Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Habib wabarakatuh. Salim. Masya Allah. Ini apa nih program? Ini program, ini Bib, ini program ini kan belum tahu apa Bib ya, nama program. Jadi mungkin buat teman-teman di rumah yang lagi nonton bisa kasih torang bantuan ya, Bib, kasih komen Instagram atau komen di YouTube nanti. Insya Allah ini akan tampil di YouTube officialnya Habib Salim dan Instagram official Habib Salim. Jadi teman-teman semua bisa follow dua akun tersebut dan kasih komentar soal nama program Bib ya. Baik. Oke. Oke Bib. Nah ini program ini kontennya mungkin bincang-bincang Bib ya. Tanya-tanya santai terkait ya kehidupan sosial gitu Bib. Terutama ini sekarang lagi Ramadan Bib. Masya Allah semua 10 hari terakhir Bib, masuk 10 hari terakhir. Antum kelihatan wajah-wajah berpuasa, Masya Allah, Alhamdulillah. Kelihatan Bib ya? Masya Allah. Ada di ini itu Bib ya? Ada. Kelihatan Masya Allah, Insya Allah Bib. Cuman ada juga orang yang wajahnya kelihatan puasa tapi sebenarnya tidak puasa. Ada juga begitu. Dapat tahu di mana itu Bib? Jadi dia puasa, artinya wajahnya puasa, fisiknya puasa. Cuman tidak ada nilai di sisi Allah. Tidak ada pahala. Kan sayang. Sudah capek, haus, tahan lapar, ya Allah. Tapi ternyata tidak ada nilai. Pahalanya berkurang atau bahkan tidak ada. Allah. Justru itu kan kata Nabi, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atash. Berapa banyak orang puasa, dia tidak dapat apa-apa kecuali hanya lapar dan dahaga. Artinya pahala puasanya berkurang, bahkan hilang. Allah. Dan kata Nabi memang ada 5 hal, khamsun yuftirna shaim, 5 hal yang menyebabkan pahala seseorang itu berkurang. Yang pertama al-ghibah, membicarakan keburukan orang. Yang kedua an-namimah, provokasi, adu domba. Yang ketiga al-kadhib, dusta. Yang keempat al-yaminul kadhibah, sumpah palsu. Kemudian yang kelima adalah melihat sesuatu dengan syahwat. Jadi 5 hal ini menyebabkan pahala berkurang. Cuman kalau lihat antum ini tidak kelihatan wajah-wajah orang soleh kelihatannya. Alhamdulillah Bib, ya Allah. Bib, ya Allah. Terakhir ini tidak ada yang tahu Bib, ya Allah. Amin. Terima kasih. Insyaallah. Masya Allah. Oke Bib, ini bagus ini Bib ya terkait puasa yang semua terakhir, semua selesai 10 hari terakhir. Ini fenomena mungkin terjadi di semua tempat Bib. Oke, baik. Masalah saf solat yang semakin maju Bib. Wow, maksudnya maju ini, waduh, kalau orang bilang maju ini mungkin berkembang ya Bib, tapi tidak, ini maju ke depan Bib, semakin menipis Bib. Ini nih fenomena luar biasa Bib, aneh bin ajaib kalau menurut Ana Bib ya. Tapi mungkin ini juga bisa kasih komen Bib, kira-kira apa sih Bib yang tanggapan Habib yang terkait nih, yang saf maju? Begini, sebenarnya begini, kita kalau pakai perumpamaan ya, kalau kuda itu semakin dekat garis finish semakin kencang. Iya betul. Ya kan? Iya. Kuda itu kan semakin dekat garis finish itu kan semakin kencang, semakin larinya lebih luar biasa. Sebenarnya kita harus seperti itu juga. Ini kan Ramadan sudah mau berlalu, sudah mau pergi, sudah mau selesai. Sebenarnya kita harus lebih semangat lagi, lebih kencang lagi ibadahnya. Dan ternyata memang Nabi Muhammad SAW, beliau itu kalau sudah masuk 10 hari paling akhir seperti ini, beliau itu disebutkan dalam hadis karena Rasulullah SAW idza dakhala ashar, kalau beliau sudah masuk 10 hari terakhir bulan Ramadan, syadda mi'zarahu, beliau kencangkan kain sarungnya, wa ahya lailahu, hidupkan malamnya, wa iqadha ahlahu, dan beliau membangunkan keluarganya. Ini menunjukkan berarti beliau itu memang semangat luar biasa. Sampai disebutkan kana yajtahidu fil ashril awakhir ma yajtahidu fi ghairihi. Nabi itu bersungguh-sungguh di 10 hari terakhir itu beda dengan yang lain. Ya, yajtahidu fil ashril awakhir ma yajtahidu minhu fi ghairiha. Beda dengan yang lain. Intinya luar biasa semangatnya Nabi Muhammad SAW. Adzan ini ya. Kita jawab adzan dulu. Siap. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Oke, lanjut Bib, tadi terang ada jawab adzan sebentar ya. Oke. Jadi lanjut yang tadi Bib terkait. Jadi intinya begitu. Jadi intinya kita harus sebenarnya ya lebih semangat ketika sudah mau memasuki garis finish ini. Ya, cuman memang karena mungkin ya sudah mulai melemah, mulai bosan ibadahnya. Sebenarnya kita harus renungi firman Allah, ayyamam ma'dudat. Ramadan ini hanya beberapa hari, bisa dihitung, gak lama. Dari sekian banyak hari yang kita akan lewati, Ramadan hanya sebulan. Masih ada 11 bulan yang kita lewati bukan dalam keadaan berpuasa, bukan dalam ibadah yang banyak seperti Ramadan. Jadi ini kesempatan seperti itu. Waduh, Masya Allah. Tapi realitanya susah sekali Bib ya. Susah sekali. Cuma untuk istiqomah 30 hari itu Bib. Waduh, Masya Allah. Luar biasa. Jadi safnya sudah mulai banyak kemajuan ya. Iya, banyak kemajuan Bib. Sudah itu kalau mau ditanya, mau lihat orang soleh itu jangan lihat di Ramadan.
Baru lihat mana? Ya hari Ramadan, karena semua jadi soleh. Iya. Jadi awal Ramadan itu kan semua orang Masya Allah. Jadi tidak kelihatan mana yang soleh, mana yang tidak soleh. Betul. Artinya ya kita prasangka baik kepada semuanya pasti. Cuman tolak ukur seseorang itu berhasil di bulan Ramadan bukan di bulan Ramadannya. Tolak ukurnya bukan di situ. Jadi alamatul qabulnya bukan di situ. Tanda diterimanya itu bukan itu. Tapi diterima itu dilihat dari setelah Ramadan, ma ba'da Ramadan. Apa yang terjadi dia setelah Ramadan? Berhasil tidak ya? Berhasil tidak. Karena kan predikatnya itu kan la'allakum tattaqun itu. Jadi insan yang takwa. Takwa itu kan rasa takut. Takut melihat yang haram, takut memegang yang haram, menyentuh yang haram, berbicara yang haram, mendengar yang haram. Itu kan tujuannya. Jadi jangan sampai sudah saya Ramadan tidak akan bicarakan keburukan orang. Habis Ramadan Masya Allah. Bukan hilang malah bertambah. Masya Allah, kayaknya itu banyak nih Am, kalau kasus-kasus begitu Am. Itu dia, ya sudahlah. Paling tidak begini, kita tidak katakan hilang setelah Ramadan, paling tidak berkurang. Supaya dilihat, berarti sekolah atau madrasah Ramadan ini berhasil dia jalani gitu loh. Tidak hilang penyakit gibahnya, paling tidak berkurang. Masya Allah. Jadi memang ditempa di Ramadan Bib ya? Iya. Orang harus. Jadi intinya ini garis finish sudah dekat, malah sebenarnya harus lebih kencang lagi. Karena begini, tolak ukur itu di khawatim. Khawatim itu kan penutup. Jadi bukan dia di awal. Jadi ibadah itu sesuatu perbuatan dilihat dari penutupnya, bukan dilihat dari awalnya. Seperti itu. Masya Allah, luar biasa ilmu baru poli ini Bib. Masya Allah. Ya ini juga lucu Bib. Ini juga kebanyakan orang ini di Ramadan ini, apalagi tarawih Bib ya. Orang paling banyak itu cari masjid yang DP rakaat sedikit, atau bisa jadi tuh bilang yang DP imam cepat Bib. Kalau lagi viral-viralnya imam speed sambilan. Imam speed terus ya, ini balap motor atau apa ini? Jadi ini bagaimana ini Bib? Dengan imam-imam yang Masya Allah ya, maksudnya bukan ini Bib, maksudnya bacaannya cepat. Ya, bahkan ada yang fenomenal ini orang bisa tahu, oh masjid di sini nih yang cepat, yang jam berapa selesai, ini masjidnya lama. Saya pernah sholat di satu masjid, buka puasa. Habis buka puasa duduk makan, habis makan sholat maghrib. Sholat maghrib kan ada jadwal. Ada jadwal di masjid. Jadi ini ada beberapa dua orang bapak-bapak lihat jadwal. Satu orang lihat jadwal, satu orang di sampingnya. Tanya kepada yang lihat jadwal, malam ini yang imam teh Honda atau teh Suzuki? Oke. Baru bilang teh Honda. Jadi itu saya bilang ajib. Jadi suara label. Jadi don't tahu ini imam fulan atau imam fulan. Jadi yang kencangnya ini, yang kurang kencang ini. Jadi sudah tahu. Subhanallah. Jadi Masya Allah. Saya bilang ya sudahlah. Sebenarnya kalau cepat dan tidak, ini kan sebenarnya kan kita kalau lihat ibadah itu kan lihat dari hukumnya dulu. Jangan pakai menghukumi orang, jangan pakai perasaan. Kita lihat dari ya segi hukum. Oh ini hukum bagaimana? Sah atau tidak sholatnya? Itu dulu kan. Nanti selain daripada sholatnya ini kualitasnya dan lain itu lain lagi itu. Kita lihat hukumnya dulu. Kalau hukumnya ya sudah sesuai enggak? Sah atau tidak ya? Kalau misalnya sah saja. Contoh Al-Fatihahnya dia baca agak cepat, tapi masih dia perhatikan panjang pendek. Ya masih lumayan. Misalnya ya kan istilahnya kan ada satu nafas, mau dua nafas, mau tidak ada nafas. Sebenarnya ini tergantung dari panjang pendek. Panjang pendek. Karena panjang pendeknya teratur bagus, ya dia bisa jaga panjang pendeknya, bacaannya, hurufnya, tumak ninanya pun. Nah itu kan bagus. Saya lihat sih kalau tumak nina di sini kan sudah alhamdulillah sempurna juga. Saya lihat alhamdulillah di masjid-masjid kita tumak ninanya sempurna. Karena memang tumak nina itu paling sedikit, minimal tumak nina itu dia membaca ya cukup tasbih sekali. Itu sudah cukup. Misalnya dia ruku, dia baca subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Sami Allahu liman hamidah, cukup. Oh, cukup itu ya? Boleh. Cukup. Itu sudah dapat tumanina. Jadi masjid-masjid kita ini alhamdulillah sudah dapat tumanina. Mungkin cuma bacaan Fatihah, Masya Allah. Saya beberapa kali masuk di masjid bacaan Fatihahnya Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Jadi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Dari mana alhamdulillah ini dia? Alhamdulillah kan? Siap. Ini sampai begitu. Ada lagi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal nihdina. Padahal nuhdinas sirat.
kayak begitu itu kurang diperhatikan. Oke. Nah, jadi kalau insya Allah sudah diperhatikan panjang pendek, diperhatikan tumanina, insya Allah sih aman. Nanti dilihat, karena begini, ada beberapa masjid yang mungkin bacanya agak cepat, tapi masih cepat wajar. Ada yang memang, sudah tidak, Fatihahnya, apalagi yang Allahu Akbar, ini. Separah itu Bib ya? Ada yang Sami Allahu Akbar. Tidak ada punya hamidah. Masya Allah. Bahaya lagi. Tapi tidak di Gorontalo. Alhamdulillah tidak Bib ya. Jadi selama kita orang, maksudnya imam itu masih bisa menjaga DP panjang pendek, tumanina, insya Allah masih bagus. Masih ya, insya Allah tetap dapat pahala. Dia tetap menjaga sholat 20 rakaat, misalnya yang sholat 20. Alhamdulillah jalani. Tidak apa-apa. Kita tidak bisa langsung vonis itu orang sholatnya nggak sah. Belajar hukum, jangan menghukumi sesuatu itu dengan perasaan, hukumi dengan ilmu. Itu dengar Pol ya, hukumi dengan ilmu Pol, jangan ini asli Pol ini Bib. Aduh, masya Allah, ini netizen sekarang ini Bib, masya Allah. Masya Allah. Oke Bib. Saya tidak tahu mana ustadz, mana bukan ustadz. Banyak. Sampai saya bilang ajib. Karena mereka ini menghukumi, akhirnya tidak konsultasi, main pakai perasaan. Oh ini tidak boleh, ini tidak boleh. Ya, tanya sama ulama itu, tanya hukumnya, ini sah atau tidak. Bukan memvonis sendiri pakai perasaan seperti itu. Susah Bib kalau. Nah, pulang saya atau? Masih ada. Sama Rumi masih ada. Oh, iya. Oke, ini tadi sudah toh. Sekarang ini Bib, ini juga banyak juga ini ibu-ibu yang tanya. Bahkan juga di rumah ini Bib, kalau di rumah ya. Kalau misalnya mentua mama masak apa, kadang ini soal rasa ini kan Bib, makanan ini kan tidak boleh mutasalah tuh. Kage mau garam atau tidak ada garam atau sekarang lagi jangan sampai pas buka puasa bukan berbuka puasa dengan kegembiraan, dengan permasalahan. Itu Bib. Aduh, kegembiraan kan makan senang, ini permasalahan. Oh, cuma begini makanan ini. Itu. Makan di luar saja. Nah, itu bagaimana Bib? Untuk mencicipi makanan ini Bib. Terutama di bulan puasa. Jadi ini mencicipi makanan tanpa hajat itu hukumnya makruh. Kalau ada hajat seperti mencicipi makanan tidak makruh. Tapi dengan catatan ketika mencicipi makanan tidak boleh ditelan. Wajib dia buang ludahnya sampai dia mengeluarkan sisa makanan yang ada di mulutnya atau sisa rasanya, atau bisa dicuci. Kumur-kumur, buang. Kalau tertelan jangan. Masya Allah, ditelan. Nah, ini batal. Ini batal. Jadi kalau dicicipi, buang ludah langsung. Itu cara insya Allah bisa. Ya bolehlah dipakai ketika untuk mencicipi. Cuma ini begini, ini bagi orang yang punya hajat, yang memang dia harus mencicipi makanan. Jangan bapak-bapak tambah urusan ke dalam. Yang urusan ibu-ibu yang di dapur, bapak-bapak yang cuma rasa dulu. Tidak ada urusan. Tidak ada urusan. Cuman ibu-ibu itu. Cuma ibu-ibu ya. Jadi bapak-bapak tidak boleh ya Bib ya. Makruh. Tidak boleh terus sembarangan. Karena tidak ada keperluan. Tapi kalau itu berulang kali Bib, misalnya ini kan biasanya boleh. Tidak pertama masih ragu. Iya, kedua kali. Bisa langsung Bib ya? Minum saya 1 kali, minum. Sama. Tidak, cicipi boleh. Berapa kali boleh Bib ya? Boleh. Yang penting dia tidak telan. Rasa daripada kuah itu. Siap, alhamdulillah. Jadi itu Bib ya. Jadi itu buat ibu-ibu di rumah, itu tips dan trik kalau mau cicip makanan Bib ya. Jadi rasa saja, tapi setelah itu buang ya. Insya Allah. Jadi bagaimana? Jangan ditelan. Jangan ditelan. Siap. Bagaimana Sarul? Aman waktu? Aman? Bagaimana Bib? Udah terserah. Boleh turun tutup pagi itu dulu. Boleh. Insya Allah ya. Mudah-mudahan manfaat. Insya Allah manfaat buat Ramadannya semakin berkualitas nanti. Siap. Insya Allah tetap jumpa di episode akan datang ya. Siap. Insya Allah episode akan datang. Nanti cek akun Instagram Habib dan YouTube Habib di Salim Al-Jufri. @Habib Salim Al-Jufri ya. Siap. Insya Allah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.